Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Santoso. Saya salah satu mahasiswa magister pendidikan matematika di Universitas Pasundan. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan linear. Pertama, apa yang dimaksud dengan pertidaksamaan linear? Nah, jika diartikan per kata, pertidaksamaan linear tersusun dari dua kata, yaitu pertidaksamaan dan linear. Terus, apa itu pertidaksamaan? Biar kita lebih paham ya. Pertidaksamaan merupakan suatu bentuk atau kalimat matematis yang membuat tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Ini simbol-simbolnya ya. Nah, ini untuk simbol kurang lebih dari, nah ini untuk simbol kurang dari, ini lebih dari atau sama dengan, ini kurang dari atau sama dengan. Nah, terus linear itu apa? Linear dapat diartikan sebagai suatu bentuk aljabar dengan variabel pangkat tertingginya adalah 1. Yang akan saya bahas di sini adalah pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk cakupan materinya kita batasi saja. Yang pertama yaitu tanda pertidaksamaan seperti apa, terus contoh sehari-hari kalimat seperti apa itu yang bisa dibuat kalimat matematika pertidaksamaan linear satu variabel itu, terus bentuk pertidaksamaan linear satu variabel itu seperti apa, dan menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama, tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan linear satu variabel itu ada 4. Yang pertama, simbolnya seperti ini ya. Ini bisa dibaca lebih dari. Nah, untuk yang selanjutnya simbolnya seperti ini. Ini bisa dibaca kurang dari. Nah, untuk yang selanjutnya ada simbol seperti ini. Nah, ini bisa dibaca dengan tiga bacaan ya. Yang pertama yaitu lebih dari atau sama dengan. Nah, yang kedua tidak kurang dari. Dan yang ketiga paling sedikit atau minimum. Nah, untuk simbol yang terakhir yaitu seperti ini. Untuk dibacanya ada 3 juga sama, yaitu kurang dari atau sama dengan, terus tidak lebih dari, terus paling banyak atau maksimum. Nah, di luar simbol ini berarti itu bukan pertidaksamaan linear ya. Untuk contoh sehari-hari kalimat seperti apa yang bisa dibikin kalimat matematika, misalkan ubahlah kalimat berikut ke dalam kalimat matematika. Nah, ada kalimat seperti ini. Kecepatan maksimum kendaraan ketika melewati jalan raya di depan sekolah adalah 30 km per jam. Kita misalkan untuk kecepatannya adalah X. Jadi untuk kalimat matematikanya yaitu X kurang dari atau sama dengan 30. Nah, untuk kalimat yang selanjutnya, kalian membutuhkan paling sedikit 3 lembar kertas untuk mengerjakan tugas matematika. Nah, kita misalkan juga banyaknya kertas adalah X. Jadi untuk kalimat matematikanya adalah X lebih besar atau sama dengan 3. Untuk kalimat selanjutnya, siswa yang ikut remedial matematika adalah siswa yang nilainya kurang dari 6. Berarti untuk kalimat matematikanya adalah X kurang dari 6. Nah, kira-kira seperti ini ya untuk contoh kalimat yang bisa dibuat kalimat matematikanya untuk pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, untuk selanjutnya mengidentifikasi bentuk atau contoh soal PTLSP itu seperti ini apa bukan gitu. Maksudnya soal ini tuh soal PTLSP atau bukan PTLSP gitu. Misalkan mana sajakah yang termasuk PTLSP. Untuk yang pertama, misalkan ada soal seperti ini, 2x plus 5 sama dengan 22. Kalau dilihat dari penghubung relasinya, ini dihubungkan dengan relasi sama dengan. Sedangkan untuk pertidaksamaan linear satu variabel dihubungkan dengan relasi kurang dari, lebih dari, atau kurang dari atau sama dengan,
dan lebih dari atau sama dengan. Sedangkan ini penghubungnya adalah sama dengan. Berarti ini bukan soal PTLSP ya. Nah, untuk selanjutnya misalkan juga ada contoh soal seperti ini. 2x plus 5 lebih kecil daripada 22. Untuk kalau dilihat dari penghubung relasinya sih ini udah bentuk soal PTLSP ya. Karena ini penghubung relasinya adalah lebih kecil dari 22 dan pangkatnya pun tidak ada yang lebih besar dari 1. Untuk variabelnya pun cuman variabel X1. Berarti ini contoh soal pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, untuk yang selanjutnya 2x kuadrat plus 5 lebih besar dari 22. Nah, ini bukan contoh soal PTLSP ya. Kenapa? Karena pangkatnya lebih besar dari 1, yaitu pangkat 2. Karena untuk pertidaksamaan linear satu variabel, pangkatnya tidak lebih besar dari 1. Sedangkan ini pangkatnya lebih besar dari 1, yaitu 2x pangkat 2. Jadi untuk soal yang ini bukan soal pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, untuk selanjutnya 2x plus 5 lebih besar dari 3x. Untuk relasi penghubungnya adalah lebih besar, jadi masuk pertidaksamaan ya. Terus untuk pangkatnya pun tidak ada yang lebih besar dari 1. Cuman ini antara ruas kiri dan ruas kanan ada sama-sama punya variabel, tapi karena ini variabelnya sama, variabel X, jadi dianggap satu variabel. Jadi ini adalah bentuk soal PTLSP. Nah, untuk yang selanjutnya 2x plus 5 lebih kecil atau sama dengan 3y. Untuk relasinya iya, ini adalah ciri-ciri pertidaksamaan PTLSP. Untuk pangkatnya pun tidak ada yang lebih besar dari 1. Cuman untuk ruas kiri dan ruas kanan di sini ada variabel dan variabelnya berbeda, yaitu variabel X dan variabel Y. Jadi ini bukan bentuk soal PTLSP. Yang selanjutnya kita menentukan penyelesaian PTLSP. Misalkan ada soal seperti ini. 2x min 7 kurang dari 9. Nah, untuk penyelesaiannya adalah x kurang dari 8. Dan soal seperti ini. 2x min 7 kurang dari atau sama dengan 13. Untuk penyelesaiannya adalah x kurang dari atau sama dengan 13. Masalahnya, bagaimana cara menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel tersebut? Kita kan tidak mungkin langsung dapat angka 7 atau 13 seperti tadi ya. Pasti ada cara untuk mendapatkan angka tersebut atau penyelesaiannya itu seperti apa. Mari kita bahas. Untuk yang pertama, 2x min 7 kurang dari 9. Untuk cara menjawabnya, yang pertama adalah kita pindahkan min 7 ini ke ruas kanan dari ruas kiri. Karena dari ruas kiri ini bersifat negatif, pindah ke ruas kanan menjadi positif. Kenapa? Karena setiap perpindahan ruas dari ruas kiri ke ruas kanan atau ruas kanan ke ruas kiri itu berubah simbol ya, dari negatif ke positif, dari positif ke negatif. Jadi asalnya negatif jadi positif ya. Jadi 2x kurang dari 9 plus 7. Hasilnya 2x kurang dari 16. Nah, ini kan belum ketemu nih x-nya berapa. Untuk mencari x-nya, karena di sini masih ada angka 2, kita bagi kedua ruas dengan angka 2 untuk menghilangkan angka 2 ini. Jadi 2x per 2 kurang dari 16 per 2. Dan hasilnya x adalah 8. Apakah benar angka yang kurang dari 8 ini adalah penyelesaian dari 2x min 7 kurang dari 9? Kita buktikan. Kita ambil contoh angka berapapun yang kurang dari 8. Misalkan saya ambil angka 5 untuk dimasukkan ke X. Jadi 2 dikali 5 kurangi 7, apakah benar kurang dari 9? Hasilnya 10 dikurangi 7 kurang dari 9. Nah, hasilnya 3 kurang dari 9. Jadi benar ya, angka yang kurang dari 8 adalah bentuk penyelesaian dari soal 2x min 7 kurang dari 9. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah
7, 6, 5, 4, dan selanjutnya. Untuk soal yang selanjutnya yaitu 2x min 7 kurang dari atau sama dengan 13. Nah, untuk cara menjawabnya sama seperti yang tadi, yaitu kita pindah ruaskan salah satu angka ke sisi berseberangan. Kita pindahkan yang min 7 ini dari ruas kiri ke ruas kanan. Jadi 2x kurang dari atau sama dengan 13 ditambah 7. Nah, untuk hasilnya 2x kurang dari 20. Nah, ini x-nya belum ketemu kan? Jadi kita bagi kedua ruas dengan angka yang sama untuk menghilangkan angka 2 ini. Jadi kita bagi dengan angka 2 di kedua ruas, yaitu 2x dibagi 2 kurang dari atau sama dengan 20 dibagi 2. Nah, hasilnya x kurang dari atau sama dengan 10. Nah, apakah benar angka 10 ini, angka yang 10 atau kurang dari 10 ini bentuk penyelesaian dari 2x min 7 kurang dari 13? Kita buktikan. Kita ambil contoh angka berapapun yang kurang atau sama dengan dari 10. Ya, misal kita ambil angka 10 aja ya yang paling tinggi untuk dimasukkan ke x. Jadi 2 dikali 10 dikurangi 7 kurang dari 13. Nah, 20 dikurangi 7 kurang dari atau sama dengan 13. Nah, hasilnya 13 kurang dari atau sama dengan 13. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya adalah 10, 9, 8, 7, 6, dan seterusnya. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.